tidak terasa Ramadan telah jatuh pada masa-masa terakhir, yang mana tinggal beberapa hari lagi kita sudah berpisah dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan berbagai keutamaan ini. Maka pada saat-saat terakhir ini hendaknya kita senantiasa memuhasabah diri dan juga mengintrospeksi diri. Apakah kita termasuk orang yang telah memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin dan juga mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah, ataukah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mana lalai dan juga tidak memanfaatkan kesempatan Ramadan ini, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Ketika beliau turun dari mimbar, maka ditanyakan, apakah yang membuat engkau mengucapkan amin wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berdoa, Raghima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lah. Qul amin, faqultu amin. Maka ketika aku naik ke mimbar, Jibril datang dan mengucapkan doa, celakalah, merugilah orang yang masuk atau mendapatkan kesempatan di bulan suci Ramadan akan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Jibril, katakanlah amin. Maka aku katakan amin. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan doa dari malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh makhluk terbaik yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu merugi, begitu celaka orang yang masuk padanya Ramadan akan tapi belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak 28 hari ini, apakah maghfirah Allah, apakah ampunan Allah sudah kita dapatkan? Ataukah kita termasuk ke dalam golongan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang merugi karena tidak mendapatkan, tidak memaksimalkan, tidak manfaatkan waktu di Ramadan ini sebaik mungkin, hingga akhirnya kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika guru kami ditanya, wahai Syekh, mengapa di akhir Ramadan orang-orang berkurang semangatnya untuk datang ke masjid? Mengapa di akhir Ramadan shaf-shaf di masjid tidak penuh sebagaimana di awal bulan Ramadan? Maka belum Syekh menjawab, yang bertanya kemudian melanjutkan, wahai Syekh, tidaklah tersisa di akhir Ramadan orang-orang yang datang ke masjid kecuali mereka yang datang atau terbiasa ke masjid sebelum bulan Ramadan. Maka kata Syekh, inilah jawabannya. Maka sesungguhnya kunci istiqamah adalah bagaimana kita mendawamkan amal soleh. Maka tidaklah tersisa di masjid di akhir bulan Ramadan kecuali yang memang terbiasa, hatinya terketuk, hatinya terpaut kepada masjid-masjid sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita mengintrospeksi diri. Lalainya kita di akhir bulan Ramadan ini mungkin karena kita adalah tidak membiasakan amal-amal kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Maka sesungguhnya kita adalah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Maka barang siapa yang beribadah ketika datangnya bulan Ramadan saja, maka sungguh merugi. Karena tujuan bagaimana Ramadan ini disyariatkan adalah kita mempersiapkan bagaimana 1 tahun ke depan mentarbiyah diri kita agar terbiasa dengan amal soleh. Maka barang siapa yang tidak terbiasa sebelum datangnya bulan Ramadan, jangan harap di bulan Ramadan ini adalah bisa meraih ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Merupakan suatu musibah yang besar adalah tatkala ketika datang kepada kita waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang Allah muliakan, yang Allah lebihkan di sana amal baik dan juga pahala, akan tapi kita juga tidak dapat memaksimalkan waktu, tenaga dan juga pikiran kita untuk beribadah dan juga fokus meraih ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka nasihat untuk diri kami pribadi dan juga jamaah kaum muslimin, jika datangnya bulan Ramadan ini tidak dapat mengubah diri kita, maka kapan lagi kita dapat berubah? Jika begitu banyak keutamaan bulan suci Ramadan yang sudah berulang kali disampaikan oleh khatib, oleh penceramah di mimbar-mimbar di masjid-masjid yang senantiasa kita dengar, akan tapi keutamaan-keutamaan tersebut tidak dapat menggugah hati kita dan iman kita untuk dapat datang ke masjid untuk memfokuskan diri kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka kapan lagi? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmatnya kepada umat ini. Di antaranya adalah betapa banyak amal-amalan kecil, amal-amalan yang ringan, akan tapi pahalanya begitu besar Allah berikan kepada umat ini. Sebagaimana pahala salat. Ketika disyariatkan salat, yaitu baginda Nabi SAW ketika dinaikkan ke langit ke-7. Kemudian disyariatkan awalnya adalah 50 salat. Kemudian kata Nabi Musa, mintalah keringanan kepada Allah, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Maka Rasulullah SAW datang kembali kepada Allah hingga diberikan keringanan sampai 5 waktu salat. Kata Nabi SAW, 5 waktu salat setara dengan 50 waktu. Maka umat ini telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak amalan-amalan yang ringan. Akan tapi Allah lipatkan pahalanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan kepada umat ini Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ini merupakan rahmat dari Allah, merupakan diskon yang Allah berikan kepada umat ini. Yang mana kata Nabi, umat ini umurnya pendek akan tapi amalannya melebihi umat-umat terdahulu yang umurnya hingga ratusan tahun. Maka dengan diskon seperti ini, dengan apa yang Allah berikan keutamaan kepada umat ini, dengan amalan-amalan yang ringan akan tapi pahalanya yang besar, belumkah mampu memasukkan kita dalam surga? Belumkah mampu menggugah kita untuk masuk, untuk menjadi golongan orang-orang yang menjadikan Ramadan ini kesempatan untuk mendapatkan ampunan dan surga? Maka sungguh musibah tatkala datang kepada kita bulan-bulan musim-musim kebaikan, akan tapi kita tidak dapat memanfaatkan waktu tersebut. Kemudian Nabi SAW pernah berfirman, pernah bersabda, Inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka perhatikan sabda Nabi SAW selanjutnya. Man hurimaha faqad hurimal khaira kulluh. Maka barang siapa yang diharamkan, yang terhalang, yang tidak dapat mengambil atau mendapatkan kebaikan, kesempatan pada malam tersebut, maka sesungguhnya telah terhalang dari kebaikan seluruhnya. Wala yuhramu khairaha illa kullu mahrum. Maka tidak ada yang terhalang dari mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar terhalang. Maka tamparan untuk diri kita, apakah kita sudah memaksimalkan waktu kita di bulan suci Ramadan ini? Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar? Maka jika kita tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, sungguh kita merupakan orang-orang yang termasuk orang-orang yang benar-benar terhalang dari kebaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita senantiasa muhasabah diri. Ramadan masih ada. Dalam doa Nabi yang disampaikan di awal, atau doa Jibril yang disampaikan di awal, yang masuk baginya Ramadan akan tapi keluar dari Ramadan belum diampuni. Maka masih ada kesempatan bagi kita beberapa hari untuk maksimalkan amalan kita, maksimalkan ibadah kita, agar di hari-hari sisa ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni diri kita. Biarlah 28 hari telah berlalu dengan kelalaian, dengan lapar dan dahaga saja. Akan tapi jangan sampai 2 hari 3 hari ini kita juga termasuk orang yang lalai, yang mana kata Nabi SAW, sungguh merugi orang yang masuk baginya bulan Ramadan dan juga setelah keluar kemudian dia tidak atau belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Maka bagaimana kiranya di hari-hari sisa ini kita dapat memaksimalkan waktu, memaksimalkan kesempatan untuk dapat beribadah dan juga mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita yang pertama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemalasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Maka berdoa dengan doa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kita menghindarkan diri kita daripada kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah atau minta bantuan kepada Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan mensyukurimu, dan juga bagaimana senantiasa memberikan ibadah yang terbaik untukmu. Maka hendaknya kita berdoa dengan doa ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini dibaca setelah sholat, bisa di tahiyat akhir ataupun setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian bagaimana kita senantiasa memperbanyak istighfar dan taubat. Karena sesungguhnya dosa yang kita lakukan adalah membekas di hati kita menjadi noda hitam. Apabila hamba tersebut melakukan taubat, maka noda tersebut hilang. Sebagaimana semakin banyak dia melakukan dosa, maka perlu juga semakin banyak dia bertobat dan beristighfar. Maka di antara sebab terhalangnya seseorang dari ketaatan adalah banyaknya dosa. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, taubat, dan juga bagaimana kita kembali kepada Allah pada hari-hari terakhir ini agar kita mendapatkan ampunan dan juga tidak masuk ke dalam golongan yang merugi dalam bulan Ramadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.